Swastiastu. Kami dari kelompok 9 dari kelas 9E akan melakukan percobaan membuat tape ketan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan identitas kami. Saya Putu Raditya Wiradharma Putra Pramana, absen 43. Saya Nagom Mariandina Saputri dari absen 1. Saya Bernardina Keisha Putri dari absen 5. Saya Nilodita Puspitasari dari absen 31. Saya Putu Gediadra Tawiguna, absen 41. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam percobaan fermentasi ini yaitu ketan, ragi, 2 baskom, kukusan, dan juga saringan. Langkah pertama yaitu merendam ketan selama 2 jam. Langkah kedua yaitu meremas daun kayu manis untuk menghasilkan warna hijau. Langkah ketiga menyaring ketan yang telah direndam. Langkah keempat menyaring kayu manis ke dalam ketan. Puter-puterin nih. Oh, merata. Langkah 5, yaitu mengaduk ketan agar warna hijau merata. Langkah yang keenam adalah memasukkan ketan ke dalam kukusan. Iya, terus ya. Dah. Langkah ketujuh mengukus ketan selama 15 menit. Langkah ke-8 yaitu menumbuk ragi. Langkah 9, mengambil ragi yang telah dikukus. Langkah 10, menyampur air hijau kayu manis ke ketan agar lebih hijau. Langkah 11, mengukus ketan dan memasukkan pandan ke dalam kukusan.
mengambil ketan. Langkah 13. Menaburi ragi ke dalam ketan. Langkah ke-14 adalah menyusun daun pisang sebagai alas ketan. Teman-teman, tahu nggak kalau di video percobaan fermentasi tape ketan ini menggunakan prinsip bioteknologi loh? Nah, apa sih bioteknologi itu? Jadi, Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi techos yang artinya alat dan logos yang memiliki arti hidup. Jadi, bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi barang dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan umum manusia. Perkembangan bioteknologi sendiri terbagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama, periode bioteknologi tradisional terjadi pada 6000 sebelum Masehi. Periode ini berlangsung sebelum tahun 1800 Masehi, diawali dengan penggunaan mikroba atau fermentasi untuk pengolahan atau pengawetan makanan dan minuman seperti bir yang berbahan dasar ragi yang dilakukan oleh masyarakat Babilonia. Selain bir, terdapat juga roti, tempe, tape, sake, oncom, dan kecap. Yang kedua, periode bioteknologi ilmiah terjadi pada 1800 sebelum Masehi sampai pertengahan abad ke-19. Manusia mulai mempelajari fermentasi dengan melakukan penelitian dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah yang menghasilkan penemuan enzim dari ekstrak ragi yang dapat mengubah gula menjadi alkohol. Dilanjutkan dengan istilah bioteknologi oleh Carl Erecki di tahun 1919 yang menghasilkan tidak hanya makanan namun obat-obatan seperti antibiotik dan penisilin. Yang ketiga, periode bioteknologi modern atau setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang. Zaman semakin berkembang sehingga kebutuhan manusia pun bertambah yang membuat perkembangan pada bidang bioteknologi yang berupaya menghasilkan bahan pangan dan obat-obatan melalui proses yang lebih efektif dan efisien yang diawali dengan penemuan enzim endonuklease retriksi. Enzim ini memungkinkan kita untuk memotong dan menyisipkan DNA ke makhluk hidup. Selanjutnya yaitu ada 2.2 yaitu penggolongan bioteknologi. Bioteknologi terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional yaitu bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara langsung dan umumnya secara utuh untuk menghasilkan atau memodifikasi produk dengan cara prinsip dan teknologi tertentu. Selanjutnya, karakteristik dari bioteknologi konvensional. Yang pertama, ada memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dan juga utuh. Yang kedua, memanfaatkan prinsip yang alami, tentunya prinsip fermentasi. Yang ketiga, menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Yang keempat, tidak memerlukan keahlian khusus dalam membuatnya. Yang kelima, ada skala produksi kecil dan biaya yang digunakan relatif jauh lebih murah.
teman-teman, setelah menyimak video penjelasan bioteknologi dari teman kami, di sini saya akan menjelaskan mengenai produk fermentasi yang kami buat, yaitu tape ketan. Nah, apa sih itu tape ketan? Tape ketan adalah makanan sehat yang terbuat dari nasi ketan yang difermentasi dengan ragi. Nah, apa sih fungsi bakteri pada pembuatan tape ketan ini? Ada beberapa bakteri yang berfungsi, yaitu Aspergillus pada proses pembuatan tape berperan untuk menghidrolisasi pati pada bahan baku menjadi gula sederhana. Ya, kemudian Lactobacillus bertujuan mengubah alkohol menjadi asam asetat. Kemudian ada Saccharomyces cerevisiae yang berfungsi untuk mengubah gula menjadi alkohol. Setelah 3 hari didiamkan, kami mengamati perubahan yang terjadi pada tape ketan. Kami mendapat 4 aspek ciri-ciri. Yang pertama yaitu aspek warna. Sebelum jadi tape ketan, ketan masih berwarna putih. Sedangkan sesudah jadi tape, ketan sedikit berwarna agak hijau. Aspek kedua yaitu rasa. Sebelum menjadi tape, ketan rasanya hambar, dan setelah menjadi tape, ketan rasanya manis dan sedikit asam. Aspek ketiga yaitu aroma. Sebelum menjadi tape, ketan berbau tidak beraroma, sedangkan sesudah jadi tape, ketan beraroma khas tape. Yang keempat, aspek tekstur. Sebelum menjadi tape, ketan sangat lengket, dan sesudah jadi tape, ketan lunak. Teman-teman kan dengar tadi kalau ketan itu harus didiamkan sekitar 3 hari. Nah, mengapa sih ketan harus didiamkan selama 3 hari agar dapat dikonsumsi? Nah, jadi proses fermentasi pada tape ketan terjadi selama 3-4 hari. Fermentasi yang terjadi yaitu perubahan pati menjadi gula, di mana gula diubah menjadi alkohol oleh bakteri. Selama melakukan proses fermentasi tidak memerlukan oksigen, karena proses fermentasi pada ketan yang tertutup rapat akan lebih cepat dibandingkan dengan yang terbuka. Kemudian lagi, tapi mempercepat kerja bakteri pada tapak. Ya, penjelasan mengenai tape ketan dari saya. Lanjut ke bagian kesimpulan. Setelah melakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa mikroorganisme pada tape ketan dapat diproses selama 3-5 hari. Pada proses ini tidak menggunakan oksigen, maka dari itu proses pembuatan tape ketan harus ditutup secara rapat-rapat agar proses fermentasi terjadi dengan sempurna.